Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Imade Gasenka Putra, NIM 18130810117. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas mengenai tes awal praktikum di biokimia kembali, yaitu dengan judul isolasi DNA pada bakteri. Langsung saja kita ke soalnya. Soal nomor 1, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Di gambar yang bisa dilihat, nah DNA merupakan gula deoksiribosa, sementara RNA merupakan gula ribosa. Nah, struktur DNA berupa dua untai komplementer antipareler satu sama lain, sementara RNA hanya memiliki satu untai. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. DNA tidak memiliki struktur sekunder, sementara RNA dapat membentuk struktur sekunder. DNA juga tidak katalik dan bersifat stabil, sedangkan RNA merupakan kebalikannya yang mana bersifat katalik dan sangat reaktif. Next, nomor 2. Struktur DNA terdiri dari satu molekul besar, kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dan nukleosida. Oke. Gambarnya bisa dilihat. Nah, perbedaan utama antara nukleotida dan nukleosida yaitu ada dan tidaknya gugus fosfat. Nah, nukleotida memiliki 3 komponen yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan nukleosida memiliki 2 komponen yaitu gula pentosa dan basa nitrogen. Tidak memiliki gugus fosfat. Lebih lanjut lagi, nukleosida adalah zat anti kanker dan antivirus yang baik, sedangkan nukleotida merupakan bahan pembangun DNA dan RNA, dan beberapa di antaranya adalah molekul energi. Next, pertanyaan nomor 3. Jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Adapun menurut Watson dan Crick, strukturnya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, struktur heliks ganda seperti DNA mempunyai ciri-ciri khas seperti tersusunnya oleh dua rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan ikatan hidrogen dengan aturan perpasangan yaitu AT dan GC. Pasangan AT diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan GT oleh 3 ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini selain mengikat juga mempertahankan jarak antara dua basa. Oke, next, pertanyaan nomor 4. Jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC. Mengapa? Oke, yang lebih kuat di antara pasangan berikut yaitu pasangan GC, di mana terdapat 3 ikatan hidrogen, sedangkan pada pasangan basa AT terdapat 2 ikatan hidrogen. Nah, hal-hal ini membuat pasangan ikatan yang dimiliki oleh GC lebih kuat daripada pasangan basa AT, sehingga DNA yang kaya akan pasangan GC membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendenaturasinya, karena ada ikatan yang lebih besar antara pasangan basa. Next, pertanyaan nomor 5. Jelaskan fungsi struktur sel berikut. Nah, struktur ini merupakan struktur dari bagian sel hewan, yang mana terdapat kompleks Golgi pada bagian bawah, yaitu berfungsi untuk alat pengeluaran energi dan lendir. Kemudian retikulum endoplasma, yang mana retikulum endoplasma ini berfungsi untuk menyintesis protein. Dan yang kedua, retikulum endoplasma itu yang kasar khususnya untuk menyintesis protein, sedangkan yang halus berfungsi untuk menyintesis molekul lemak. Kemudian ada sitoplasma yang mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Kemudian ada nukleoplasma terdiri dari asam nukleat dan kromatin. Kemudian ada vakuola yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, yang mana pada vakuola hewan berukuran kecil tetapi banyak, sedangkan vakuola pada tumbuhan berukuran besar tapi sedikit. Kemudian terdapat inti sel yang berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel serta mengelola ekspresi gen. Kemudian ada nukleolus maksud saya, yang mana berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Kemudian terdapat mitokondria yang merupakan penghasil energi dan berfungsi dalam respirasi. Selanjutnya ada kromosom, yang mana kromosom merupakan anak dari inti sel yang terdapat dalam inti sel. Kromosom berfungsi untuk menyintesis materi genetika.
kromosom mengandung gen yang membawa sifat menurun. Kemudian yang terakhir ada membran sel yang merupakan bagian terluar atau protoplasma yang berfungsi untuk mengatur transportasi saat masuk atau keluarnya sel. Oke, next. Kemudian gambar nomor 6. Gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Yang mana pada gambar pertama, rekombinasi DNA ini merupakan suatu teknik pemisahan serta juga penggabungan dari DNA dari satu spesies itu dengan DNA dari spesies lain dengan tujuan untuk mendapatkan sifat baru yang lebih baik atau lebih unggul. Nah, kemudian bagian selanjutnya, fusi sel merupakan suatu peleburan dari dua sel yang berbeda yang menjadi satu, menjadi protein yang sangat begitu baik yang juga mengandung gen asli dari keduanya yang disebut dengan istilah hibridoma. Oke, yang merupakan gambar fusi satu itu yang berada di sebelah kiri yang mana dia akan menggabung. Kemudian ada cloning, suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknologi cloning ini akan menghasilkan suatu spesies yang baru dengan secara genetika sama seperti dengan induknya. Next, pertanyaan nomor 7. Jelaskan prinsip isolasi DNA. Oke, prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA yaitu terdiri dari dua cara, yaitu ada sentrifugasi dan presipitasi atau pengendapan. Oke, prinsip utama sentrifugasi ini yaitu memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal, sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Nah, teknik sentrifugasi ini dilakukan pada sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya itu 2500 rpm atau rotation per minute atau 3000 rpm. Next, pertanyaan nomor 8. Jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Oke, langkah-langkah kerja yang pertama yaitu penyiapan NaCl 0,15 molar dengan cara sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam aqueous sampai volume yang terbentuk 100 ml. Yang kedua, penyiapan larutan deterjen 25% yaitu sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml aqueous. Kemudian ada pembuatan larutan KClU3 5 molar, yaitu sebanyak 6,1275 gram KClU3, dilarutkan dalam air atau H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan air kembali sampai volumenya 10 ml. Oke. Langkah-langkah berikutnya yaitu penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Nah, ini bukan langkah pokoknya, yaitu bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2, yang mana masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Kemudian disentrifugasi selama 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Endapan yang merupakan sisa itu dibuang, kemudian volume NaCl 0,15 molar dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 B/V dengan massa bakteri yang diperoleh masing-masing tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 V/V 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, kemudian didinginkan pada suhu ruangan. Ditambahkan dengan KClO4 5 molar 1:5 V/V dan didiamkan. Kemudian ditambahkan dengan isomil kloroform dan disentrifuge. Kemudian didekantasi, endapan digulung dengan batang pengaduk. Next. Pertanyaan nomor 9. Jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA pada hasil percobaan ini. Oke, jawabannya
Molekul DNA yang telah diisolasi tersebut kemudian dimurnikan, misalkan dengan penambahan amonium asetat dan alkohol. DNA hasil isolasi dikatakan baik apabila mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi dan tidak mengalami fragmentasi. Next, pertanyaan nomor 10. Mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan terlebih dahulu? Nah, isolasi DNA dari darah dilakukan dengan melisiskan sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Untuk menghitung jumlah total leukosit atau sel darah putih juga terdapat dalam darah merah. Sel-sel darah merah harus dilisiskan terlebih dahulu. Next, pertanyaan nomor 11. Dalam isolasi DNA, ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini? Nah, jawabannya, adapun tujuan untuk menggunakan mikroskop adalah mengamati endapan hasil dari sentrifugasi dengan jelas, yang mana untuk mengamati bakteri yang terdapat dalam endapan tersebut. Next, pertanyaan nomor 12. Endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 molar, dimasukkan 1:12,5 bit/v dengan massa bakteri yang diperoleh masing-masing tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit, kemudian tambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5 V/V, 25% dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Nah, tujuan penambahan larutan deterjen yaitu berfungsi untuk melengkapkan lisisnya sel bakteri. Deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel atau gugus fosfat dengan sisi polar deterjen atau SO4Na. Sisi hidrofobik deterjen juga dapat berikatan dengan protein yang mana pada membran plasma dan bentuk kompleks lipida protein. Pertanyaan nomor 13. Campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KCl 4 5 molar, 1:5 V/V, dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Nah, fungsinya itu untuk membantu memaksimalkan proses terbentuknya lapisan pemisahan yang berupa endapan melayang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugasi yang dihasilkan oleh isoamil kloroform. Next, apa fungsi pertanyaan nomor 14, apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Nah, fungsi ini yaitu menyebabkan terdenaturasinya protein yang diikuti dengan koagulasi dari protein. Untuk denaturasi dan koagulasi protein lebih jauh untuk sentrifugasi yang berbeda. Next, pertanyaan terakhir. Endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan, kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Nah, isoamil alkohol yang ditambahkan juga berfungsi untuk memecahkan ikatan hidrogen yang terdapat pada rantai double helix dari DNA. Hal ini akan menyebabkan menggulungnya serat panjang DNA dari makromolekul yang lainnya, misalnya RNA dan protein, yang terkoagulasi dalam bentuk non-serat. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbentuknya lapisan pemisahan yang berupa endapan melayang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugasi. Lembaran putih tersebut merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus casei, sedangkan fase bawah merupakan fase isoamil alkohol, dan bagian atasnya dalam fase kloroform. Sekian pembahasan tes awal praktikum kimia tentang isolasi DNA bakteri. Selamat siang, terima kasih.